Bu, ayo Bu, duduk sini Bu. Duduk sini dulu ya Bu. Kabarin Bu. Ibu suaminya mana Bu? Lagi di jalan, Bu. Saya langsung periksa ya Bu. Ya. Maaf ya aku telat. Iya. Bu, tunggu dulu Bu. Kenapa Pak? Maaf Bu, di dalam dunia medis itu alat-alatnya harus disterilin dulu Bu. Peran tenaga kesehatan sebagai advokator. Yang pertama, pendekatan dan pelatihan kepada tokoh masyarakat setempat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Yang kedua, membantu pasien dalam memahami informasi yang didapatkan. Ketiga, membantu pasien dalam mengambil keputusan terkait tindakan medis yang akan dilakukan serta memfasilitasi pasien dan keluarga serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan yang optimal. Nah, dalam cuplikan video tersebut menggambarkan seorang suami dari pasien tersebut adalah seorang dokter umum yang sudah mengetahui keberadaan istrinya yang langsung mendatangi ke tempat dukun beranak di desa tempat di mana seorang suami dan istri tersebut tinggal karena dinas tugas suaminya. Melihat istrinya akan melakukan persalinan dan melihat dukun beranak tersebut ingin bertindak dalam melakukan persalinan dengan menggunakan alat kesehatan yang tidak steril, suaminya pun langsung sigap menolak dan langsung memberitahu bahwa yang dilakukan dapat membahayakan bagi pasien, apalagi pasiennya tersebut adalah seorang ibu hamil yang ingin bersalin. Ini caranya Bu. Ibu pakai sarung tangannya dulu Bu. Oh iya, baik, Pak. Nah, habis itu Ibu menyiram alat-alat medis Ibu dengan air anti bakterinya. Nah, sudah Bu. Lalu Ibu boleh gitu Oh iya, memakai baik, Pak. alat yang sudah disterilkan. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama ya Bu. Peran tenaga kesehatan sebagai edukator dilakukan dalam upaya komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan. Peran sebagai edukator harus dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pendidik harus mampu untuk mendidik dan mengajarkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat serta tenaga kesehatan lain sesuai dengan tanggung jawabnya. Tenaga kesehatan sebagai pendidik berupaya untuk memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada klien dengan evaluasi yang dapat meningkatkan pembelajaran. Dalam cuplikan video tersebut menggambarkan suami dari keluarga pasien langsung ikut serta membantu dukun beranak tersebut dalam melakukan cara mensterilkan alat kesehatan terlebih dahulu untuk keselamatan pasiennya. Nah, kejadian tersebut menjadi pembelajaran serta ilmu yang dapat dipelajari untuk kedepannya dalam berhadapan dengan pasien lainnya bagi dukun beranak tersebut. Permisi Pak, Bu. Ini anaknya udah lahir, alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu. Boleh Makasih, Bu. dipegang dulu Ibu. Terima kasih Ibu. Pak, lain kali istrinya jangan dibiarkan sendiri ya datang ke sini. Iya Bu, maaf Bu, soalnya saya tadi lagi rapat penting Bu. Bahaya loh Pak kalau seperti tadi, kalau nggak langsung ditanganin. Iya Bu, maaf Bu. Untuk Ibu, selanjutnya jaga kesehatan ya Bu, pola makanan dijaga. Jangan lupa makan buah dan sayur yang banyak ya, agar asinya itu tercukupi untuk anaknya. Peran tenaga kesehatan sebagai fasilitator memberikan informasi kepada pasien ibu hamil bahwa perlu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang sangat bermanfaat kandungannya bagi tubuh, apalagi jika dikonsumsi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, karena dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang dalam perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Oh iya, makanan apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui? Nah, sebagai upaya menjaga kuantitas serta kualitas ASI, terdapat sejumlah pantangan makanan untuk ibu menyusui yang perlu kita ketahui seperti kafein, alkohol, ikan laut tinggi merkuri, hingga makanan mentah. Nah, untuk buah yang tidak boleh ibu menyusui itu ada buah asam seperti jeruk, kiwi, nanas, dan stroberi. Itu
pantangan banget untuk ibu yang sedang menyusui karena bisa mengganggu sistem pencernaan pada bayi. Pantangan makanan saat melahirkan ada 8 macam nih. Pertama itu ada makanan pedas dan beraroma kuat, makanan berlemak tinggi, makanan mengandung kafein dan alkohol, makanan yang mengandung gas dan asam, ada juga yang ikan bermerkuri, dalam arti ikan itu sudah tercemar zat berbahaya seperti merkuri. Lalu ada juga kacang-kacangan, gandum, dan obat-obatan tertentu. Untuk Bapak, saran dari saya, Bapak itu sudah jadi ayahan ya? Iya. Untuk hal seperti ini, itu sangat berbahaya banget loh Pak untuk istri Bapak sama kondisi anak Bapak. Jadi lain kali Bapak itu harus lebih memperhatikan ke keluarga kecil Bapak, karena mentalitas anak, etika dan adat tergantung terhadap ajaran orang tuanya ya Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Peran tenaga kesehatan sebagai motivator. Peran tenaga kesehatan sebagai motivator tidak kalah penting dari peran lainnya. Seorang tenaga kesehatan itu harus mampu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan dalam meningkatkan kesadaran pihak yang dimotivasi agar tumbuh ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Tenaga kesehatan juga dalam melakukan tugasnya itu sebagai motivator memiliki ciri-ciri yang perlu kita ketahui, yaitu melakukan pendampingan, menyadarkan, dan mendorong kelompok untuk mengenali masalah yang dihadapi, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah. Nah, dalam cuplikan video tersebut menggambarkan seorang dukun beranak yang sedang memberikan penyuluhan terhadap suami dari keluarga pasien tersebut mengenai keamanan, rasa perhatian yang lebih, serta dapat meluangkan waktu kepada istrinya dan buah hatinya agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dan membahayakan istri dan buah hati. Thank you for watching guys.